BBRI aku mau bahas IHSG dulu. Aku mau bahas IHSG. Tapi teman-teman semuanya tuh udah pinter-pinter ya. Udah pinter-pinter ngerti secara teknikal, udah breakdown support kayak gitu. Jadi nanti di workshop Super Trader, mungkin teman-teman udah nonton aku IG live 2 tahun ini. Jadi workshopnya mungkin aku bisa langsung lebih cepat di basic-basicnya, aku bisa banyak kasih mindset dan bisa banyak kasih case study juga gitu. Dan di workshop tanggal 23-24 Juli nanti itu case study-nya diperiksa oleh tim coach M-Trade. Jadi benar-benar diperiksain gitu, teman-teman dikasih feedback gitu. Nah, terus cara daftarnya gimana? Belum dibuka pendaftarannya, tapi yang minat DM saya aja dulu. Ketik workshop, nama email dan WhatsApp Anda. Jadi Anda akan diutamakan untuk dihubungi ketika nanti pendaftarannya dibuka beberapa hari lagi. Oke? Oke. Budi Makmur 908 Jongki Junanto, daftar workshop belum dibuka kata Mimin ya. Iya emang, tulis aja workshop nama email WhatsApp dulu di DM saya, DM aku workshop nama email WhatsApp. Jadi teman-teman nanti yang tulis nama email WhatsApp workshop di DM aku itu yang akan diutamakan untuk dikasih slot dulu. Nah, meskipun online kita batasi jumlah pesertanya karena kita ada ngecekin case study-nya teman-teman gitu, satu-satu gitu. Nah, itu yang membedakan workshop dengan seminar-seminar kita yang lain seperti Cuantastik. Oke, baiklah saya mulai biar gak nunggu kelamaan karena banyak yang galau nih, bankingnya longsor katanya. Oke, sekarang kita lihat IHSG teman-teman. Seperti yang kita udah antisipasi, IHSG ini dia bergerak dalam range 6936 sampai dengan 7065, masih dalam range itu 1 2 3. Ini ada 3 top di sini, 3 high di sini, tapi lebih rendah daripada high yang sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman perhatikan ini agak-agak breakdown dari MA100. Ada kemungkinan IHSG akan terkoreksi bisa sampai ke 6726. Tapi yang menarik nih ya, yang menarik banget, aku juga amazed nih sama the whole team M-Trade ya, tidak hanya tim edukator tapi juga tim engineering, tim produk kita dan yang membantu kita untuk membuat sistem trading gitu. Nah, ini ya Arto masih sempat trading, masih bisa cuan. Jadi ini masih bisa ijo. Terus ini ada cut loss MNCN dan kemarin pun masih bisa cuan dari scalping J-Sky gitu. Jadi aku bukan pamer cuan karena cuannya di sini juga nggak banyak guys, sekitar 4-5%, 6-7%. Tapi ini udah keren banget. Adikarya bisa trading cuan 9-14%, Japfa 7% di tengah kondisi market yang seperti ini. Oke. Nah, jadi thank you buat my whole team M-Trade, kalian keren banget, kalian luar biasa banget. Oke, teman-teman yang mau join M-Trade langsung aja klik link di bio saya di mtrade.id karena nanti akan ada diskon khusus buat member M-Trade. Sekarang kita akan langsung ke saham yang pertama yang pastinya menjadi driver buat IHSG, yaitu apalagi kalau bukan BBCA. Dari banking dulu kita bahas guys. Ada yang nangis di MDKA, ntar aku bahas ya. Jadi malam hari ini aku akan menghibur teman-teman semuanya karena sebenarnya koreksi yang terjadi di market hari ini dan juga di saham-saham banking ini tuh udah discounted alias udah kita antisipasi sebelum-sebelumnya. Dan bahkan beberapa waktu terakhir ini aku ada bahas juga, misalnya mau kemana sih buru-buru banget kata GJE 5000. Enggak, aku nggak buru-buru kok, aku cuman lagi sehat aja. lagi sehat jiwa dan raga, jadinya bersemangat. Oke ya, 1, 2, ini ada high gede, 3 di sini. Jadi kalau seandainya pattern ini tertembus ke bawah 7250, tertembus ke bawah, bukan tidak mungkin bisa sampai ke 6200, di mana 6200 ini merupakan level support yang cukup kuat juga yang didapat dari high-nya pada tanggal sekitaran bulan Juli 2021. Di sini guys, ini Juli 2021, ini juga menjadi target dari pattern head and shoulders-nya. Nah, sebenarnya saya sudah ngomong berkali-kali bahwa 7250 ini angka yang sakral, angka yang sangat kuat sekali. Dimana kalau kena 7250 ini bolehlah diicip dikit-dikit gitu, meskipun ada pattern head and shoulders. Kenapa? Karena belum tentu
loh jebol dari 7250 gitu. Jadi kalau mau sih yang nyicip dikit-dikit dulu gitu. Kalau misalkan breakdown dari situ, wah itu kesempatan yang bagus banget buat dapetin BCA. Kalau sampai BCA turun sampai level 6 ribuan, aku mau beli lagi. Kenapa? Karena aku udah punya modal lama sekitaran modal 6 ribuan ke bawah juga gitu. Jadi kalau modal di atas 7250 aku udah kayaknya nggak nambah lagi deh, udah cukup. Tapi kalau di bawah itu aku akan nambah lagi BCA. Jadi makin turun makin kesempatan. Hari ini banyak yang nangis BBRI breakdown support, BBRI breakdown support, BBRI breakdown support. Bener nggak sih BRI breakdown support? Iya, jika teman-teman perhatikan di sini dari pattern dari MA 200-nya di sini, ini BRI memang breakdown support dan volumenya lumayan guys. Terus kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini di 10 Mei ini ada low, aku pasangin aja di sini, tarik satu garis low dari 10 Mei. Dan kalau aku tarik ternyata menarik banget garis ini ya. Ini ada high beberapa kali di sini kena garis 4250, terus kemudian dia breakdown dari garis 4250 ini. Terus kalau teman-teman perhatikan, ini high yang pertama. Nah, nanti kita akan jelasin nih di workshop. Kenapa sih high itu diperhatikan? Kenapa low itu diperhatikan? Dia membentuk lower high terus gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang udah rajin nonton nonton IG live aku, ntar aku bisa jelasin lebih cepet tuh di workshop gitu. Jadi nggak yang basic-basic terus gitu ya. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini, ini turunnya lumayan. Volumenya bakalan bisa turun sampai ke level berapa nih BRI? Kita cari support berikutnya bisa sampai ke level 4030 guys dalam jangka pendek, bahkan mungkin bisa sampai level 3970-an. Waduh, kalau gitu gimana dong aku? Tenang ya. Tenang ya, kalau breakdown apakah akan turun terus? Hari ini breakdown hari pertama volume tinggi, masih ada kemungkinan untuk turun gitu. Jadi teman-teman, kalau aku bisa bilang BRI ini meskipun dia turun, meskipun dia breakdown, dia punya fundamental perusahaan masih sangat bagus sekali. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini ada yang bilang Rerahar, untung udah dijual BRI-nya, berarti Rerahar adalah trader. Tapi kalau kamu investor, kamu punya modal berapapun, tenangkan hatimu, ini perusahaan gak apa-apa. Perusahaan gak apa-apa. Kwang Chen bilang, kasihan buat sangkuter yang nyangkut di pucuk dengan kondisi market seperti ini. Memang kasihan, cuman kalau teman-teman punya perusahaan, punya saham dari perusahaan yang fundamentalnya kayak BRI, tenang aja guys, nggak usah sampai stres gimana, nggak usah dibawa sampai nggak bisa tidur, makan jadi nggak enak, nggak usah. Kenapa? Karena selama pakai uang dingin, kamu masih bisa makan, kamu masih bisa tidur nyenyak, kualitas hidupmu nggak terganggu, pasti balik. Loh, kok berani ngomong pasti balik? BRI BCA pasti balik. Meskipun butuh waktu, pasti balik. Tenang aja, nggak usah takut. Yang penting, money management. Maka dari itu saya bilang penting banget nih money management dan position sizing ketika kita berinvestasi. Cash is the king gitu. Jadi, aku kemarin ada sempat bikin video, belum dirilis sih. Intinya sih sebenarnya aku bilang gini, nggak apa-apa kalau kamu nggak berinvestasi saham dalam jumlah yang banyak. Nggak apa-apa kalau kamu nggak dapat cuan banyak dari saham. Nggak apa-apa kalau kamu tidak berinvestasi properti. Nggak apa-apa kalau kamu nggak punya rumah sendiri atau membeli sendiri baik dengan KPR maupun dengan kontan. Asalkan satu, yang penting kamu punya cash. Yang penting kamu punya cash flow. Mau kamu sebenarnya rumah kamu masih ngontrak, tapi cash kamu banyak banget. Mau kamu investasi sahamnya masuknya sedikit demi sedikit, yang penting aman, nomor satu, cash is the king buat hidupmu. Yang penting kalau kamu butuh sesuatu, kamu punya dana yang liquid. Jangan sampai kamu taruh di saham, sahamnya nyangkut banyak karena serakah, masukin banyak terus nyangkut, atau beliin properti, ternyata propertinya nggak bisa dijual. Cash is the king dalam hidup kita. Yang penting teman-teman, fundamental perusahaan bagus. Gak apa-apa, aman ya. Liana Teja bilang, bener banget Miss, udah nemu maraton. Jadi kita
Oke, sorry koneksinya ya. Koneksinya nge-freeze bentar. Aku ulang lagi. Dalam berinvestasi, itu bukan seperti sprint, bukan lari jangka pendek. Tapi dalam berinvestasi, itu maraton. Maraton itu gimana? Maraton itu ibarat kata sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Nanti lama-lama menjadi bukit. Aku terinspirasi oleh satu teman aku yang sangat luar biasa, Pak Alex Purnadi Chandra. Beliau nabung saham BCA setiap bulan, nabung terus gak peduli marketnya naik maupun turun gitu. Dan ya sekarang beliau menuai. Sekarang pun masih dalam kondisi yang menuai gitu. Mungkin teman-teman kalau mau nyontek cara ini, nggak perlu setiap bulan kalau mungkin nggak ada rezeki. Kalau ada rezeki, konsisten nggak apa-apa. Tapi manfaatkanlah ketika BRI turun tajam, BCA turun tajam, harusnya kita antusias. Harusnya kita antusias. Kenapa? Seperti kata edilio.rw, nafas jangan putus di jalan ya. Harus kita antusias selama masih punya cash, bisa beli dikit-dikit, turun lagi, beli dikit-dikit lagi. Seperti kata Pak Teddy Polandra, how low can you go? Sedalam apa dia bisa jatuh untuk saham-saham berfundamental bagus? Ya kumpulin aja dikit-dikit. Mindset ini nggak boleh dipakai untuk saham-saham second liner atau saham-saham komoditas atau apalagi saham-saham yang aku nggak enak mau ngomong gorengan, tapi saham-saham yang bid overnya tuh kecil, secara likuiditas tuh kecil gitu. Nggak bisa mindset ini dipakai. Jadi kalau misalkan pada perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya nggak kuat, cara berinvestasinya nggak kayak gitu. Mungkin nggak layak diinvestasi, mungkin cuman perlu atau bisa ditradingkan aja. Kayak perusahaan komoditi itu cuman perlu ditradingkan aja gitu. Atau kalau misalkan benar-benar berinvestasi, pengen investasi bukan pada perusahaan yang fundamentalnya kuat banget, porsinya jangan segede kalau kamu invest di BCA dan BRI. Besok hari Sabtu kita akan kembali dalam seminar Cuantastik membahas saham-saham apa yang masih bisa diinvestasi, di mana valuasinya masih murah. Peluang investasi saham yang masih murah, teman-teman bisa join dengan daftar di mtrade.id/cuantastik. Oke? Nah, sekarang aku mau bahas saham yang berikutnya yang hari ini juga bikin ambrol market, bikin ambrol IHSG. Apa tuh? Siapa lagi kalau bukan Bank Mandiri? Waktu naik di sini, Mtrade sempat bilang jangan beli. Kenapa? Karena ketinggian. Nah, sekarang dia turun nih. Turunnya seberapa jauh? Bank Mandiri belum breakdown. Supportnya 7.800, kemungkinan besar akan bisa tersentuh. Bahkan jika breakdown dari 7.800, Bank Mandiri akan kasih kita diskon Vaganza sampai ke 7575 bahkan 7.400. We hope for the best, but we prepare for the worst. Kira-kira path-nya kayak gini teman-teman ya. Jadi ini jangka pendeknya kira-kira kayak gini. Dan ini wajar-wajar aja karena kemarin di tahun 2021 udah naik banyak. Tahun 2020 juga udah sempat naik banyak. Kenapa? Di tahun 2020 dan 2021 itu naik banyak karena ada stimulus. Sedangkan sekarang stimulusnya dikurangi, kemudian terjadi tapering, maka ada koreksi normal, turun-turun bertahap. Itu normal dan wajar dan ini jadi peluang. Oke, terus ini ada yang bilang nih, Adi Cipta Wijaya, aku pin ya, ikut Bapak ini aja gitu. Ikut LKH aja, GJTL, aman gak dibanting saat market merah begini. Sebenarnya teman-teman, saya cuma mau ngomong satu hal. Kamu mau ikut siapa, terserah. Yang penting kamu ngerti alasan dibalik pengambilan keputusan itu. Demikian pula kamu ikut saya, waktu saya beli ICBP waktu itu, ketika ditarik turun, yang nggak ngerti alasan belinya, pasti ngomel-ngomel. Tapi yang tahu alasan belinya, ya sekarang udah cuan, dan ya masih di hold. Tenang-tenang aja, gitu. Sekarang aku kasih lihat ya, terkait dengan saham yang baru aja Pak Adi Cipta Wijaya mention. Ikut saja si A, si B, si C, anggaplah aku nggak ngomong nama orang yang diikutin, GJTL atau saham X, aman nggak dibanding saat market merah kayak gini. Siapa bilang guys? Aku cuma mau kasih tahu bahwa di sini fluktuasinya juga luar biasa. Mau tahu sehari 2 hari dia turun berapa banyak dari tanggal 10 Juni sampai tanggal 20 Juni. Ini
dia turun 14%. Terus kemudian dia naik signifikan. Iya benar, secara teknikal patternnya ini oke ya, sorry ya koneksinya lagi naik turun malam hari ini. Ya, intinya sih aku cuma mau kasih tahu suaranya cek-cek suara ada nggak? Tes suara. Ada suara nggak? Oke, suara saya ada nggak? Cek, cek, cek. Oke, lancar ya? Sip, aman. Intinya aku cuma mau kasih tahu guys bahwa dalam saham apapun itu ada fluktuasi naik turunnya dan kamu ngikut siapa aja, mau ngikut Pak Lokeng Hong, mau ngikut aku, mau ngikut si A B C D E, teman-teman harus tahu alasan kuat di balik pengambilan keputusan investasi. Itu nomor satu paling penting. Dan nomor dua, poin yang aku pengen sampein buat kalian adalah dalam berinvestasi saham apapun itu ada resikonya, ada fluktuasinya. Jadi nggak ada satupun saham yang aman. Oke ya, suara aman. Aku mau lanjut lagi. Jadi BMRI masih bisa turun, BBRI masih bisa turun, Bank BCA 7250 sakral kemungkinan ketahan dikit, tapi kalau turun artinya kesempatan buat yang masih punya duit. Oke, sekarang aku mau bahas juga selain BRI, Bank Mandiri, dan banking yang lain. Hari ini consumer good juga mendorong penurunan atau koreksi IHSG. Sekarang kita lihat di Indofood dulu nih. Koreksinya di Indofood ini peluang atau enggak. Nah, beda dengan banking itu dia koreksi menunjukkan pola bearish reversal. Jadi udah naik, banyak terus turun. Nah, kalau koreksinya yang ada di Indofood ini koreksinya baru dalam tahap uptrendnya. Belum kelihatan tanda-tanda distribusi. Jadi koreksinya dalam saham Indofood ini, INDF ini merupakan satu koreksi yang wajar. Nah, kalau kita tarik satu garis trend di sini, kita tarik satu garis trend di sini, sebenarnya koreksinya kira-kira path-nya bakalan gini. Ya, jadi koreksi wajar, teman-teman. Nah, ini Indofood. Terus kemudian buat teman-teman yang masih punya modal bawah atau modal di bawah 6.500-an, di bawah 6.400 masih boleh hold. Sedangkan teman-teman yang punya modal di atas 6.800, kalau misalkan mau trading profit taking dulu nggak apa-apa. Nah, aku sendiri kalau di Indofood, aku tahan untuk investing karena ya modalku nggak bawa-bawa amat, tapi aku suka emiten ini untuk investasi dan dia termasuk perusahaan yang konglomerasi, bukan cuman consumer good doang. Di dalamnya ada CPO, ada komoditi sih sebenarnya, terus ada distribusi ya, terus ada gandum. Nah, sekarang kita lihat ICBP. Nah, teman-teman kita lihat ICBP ya. ICBP. Siapa yang punya ICBP boleh dong absen di sini. Punya ICBP udah cuan berapa nih? Atau loss? Atau masih rugi? Atau BEP? Tolong ditulis biar aku juga tahu nih kondisi teman-teman feedbacknya gimana. Supaya aku kasih kontennya, materinya bisa sesuai dengan kondisi kamu. Nah, ICBP ini naiknya udah hampir vertikal. Garis kemiringan tren itu perlu diperhatikan. Dan ini nanti juga aku akan ajarin di workshop Super Trader Express. Express kenapa? Karena biasanya 2 hari total 16 jam, ini 2 hari total cuman 8 jam aja. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena selama ini udah ada IG Live juga, jadi saya percaya teman-teman menerima materi di workshop juga lebih cepat gitu dan dibimbing di M-Trade juga gitu. Nah, perhatikan ini ICBP dia naik dengan kemiringan yang hampir vertikal dan juga dengan volume transaksi yang terus menurun selama beberapa hari terakhir. Artinya daya belinya melemah dan juga tekanan jualnya tuh mulai ada gitu. Kelihatan dari hari terakhir di sini tadi udah mulai merah ya. Jadi teman-teman yang jangka pendek mestinya udah profit taking. Kita lihat M-Trade apakah ada jual ICBP untuk jangka pendek 22 Juni ini cuan terus nih ICBP-nya kita tradingnya untuk jangka pendek, sedangkan jangka menengahnya kita masih hold gitu. Dan
dan jangka panjangnya kita masih hold untuk ICBP. Nah, terus bentar aku mau kasih lihat ini bentar ya. Nah, ini jangka menengah dan jangka pendek. Menengah dan panjangnya buat ICBP kita masih hold. Cuannya baru 26-28%. Nah, jadi teman-teman kalau diperhatikan beda dengan sektor perbankan yang mulai ada tanda bearish reversal. Sedangkan kalau di ICBP ini merahnya di sini ini menunjukkan normal correction dalam masa uptrendnya seperti INDF. INDF juga sama. Oke. Ya. Nah, ini aku gambar dua garis. Ini garis tren yang pertama, ini garis tren kecilnya. Nah, ini horizontal line-nya. Oke, ini dia ada potensi koreksi mungkin sampai 8750-an, dan kalau ada koreksi 8750 sampai 9000 ini koreksi normal. Jadi buat yang investing hold aja, buat yang trading harusnya hari ini udah profit taking. Medco ada tanda ngacir nggak? Tanya Antonius Leo sebentar ya. Aku mau cek dulu komen-komennya di sini. Wah, Ika Wahyu cuan 22%, Savage Class cuan 53%. Wow. Iki Budi Kaing sama Teti Polandra, yuk ngapain ini? Yuk apa? RBG Cus apa tuh? Aji Siswanto cuan 9%. Sani Muslima, aku punya Indofood ICBP Ades. Ades. Oke, UNTR drop. Aku bahas UNTR habis ini ya. Cash is the king. Oke. Baiklah, mari kita bahas saham yang lainnya. Aku masih tertarik di consumer good. Aku mau bahas Unilever. Nah, Unilever ini kemarin sempat kita lihat dia ngebentuk pattern flag gitu. Terus dari tiga pattern terakhir, dua deh. Ini kan masih harapan ya, ekspektasi yang terakhir. Jadi ini ngebentuk low, ini higher low, ini berpotensi membentuk satu higher low lagi. Dan ini pattern yang bagus, kenapa? Karena low-nya naik terus, dan dia koreksi normal, Unilever koreksi normal, kita nunggu dia breakout dari 5070. Sementara belum breakout dari 5070, kalau mau beli wait and see dulu. Antara dia retrace sekitar 4647 kalau mau buy on weakness, atau nunggu dia breakout. Yang jelas posisi sekarang ini posisi nanggung, ini posisi nge-hold. Yang punya hold aja. Oke, terus Unilever masih nyangkut di 6500 kata siapa nih? Neng Nur Siti, hold dulu aja. Elianarni. Oh, Budi Kaing bilang, ingat rotasi sektoral. Bener, jangka pendek kayaknya bakalan ada rotasi sektoral dulu. Consumer good, ada profit taking dikit, normal profit taking. Ini Einarni Mior cuan 20%, jual nggak? Sebentar ya. Oke, rotasi sektoral tuh apa ya? Perubahan sektor yang aktif. Tanya Softland School 88. Aku tadi mau bahas saham Mayora, ada yang udah cuan 20%, jual nggak? Keren ya Mayora ya. Oke, M-Trade punya Mayora, masih ngehold jangka menengah dan jangka panjang, cuan 20%. Jangka pendeknya Mayora hari ini tadi jualan cuan 1-2%, sempat kemarin jualan juga cuan 8%, sempat pernah cut loss juga. Intinya Mayora bisa di trading jangka pendek, tapi yang jangka menengah udah masuk dulu-dulu dan di hold. Kita hold untuk jangka menengahnya. Oke, ini Mayora. Dia menguji resisten 2200, udah cuan 20%, jual nggak ya? Kalau galau kamu bisa jual separuh di dekat 22 ini, tapi kalau kamu punya mindset investing, sebenarnya ini perusahaan bagus juga kalau misalkan mau hold ya, karena ini consumer good lagi pada bangkit semua. Tapi kalau mindset investingnya atau
mental buat investingnya masih belum kuat, bolehlah dijual separuh dulu. Yang penting realisasikan keuntungan dulu. Pemula dapat cuan 20% tuh udah bagus banget. Beauty Haul Project Cepinku 13%, Miss kira-kira bisa hold nggak ya? Nah, ini pentingnya ikut workshop sebenarnya. Di Mtrade sih dikasih tahu tiap hari kalau ngikutin morning briefing pasti ngerti banget kenapa saham ini dibeli dan kenapa saham itu dijual gitu loh. Tapi kalau ngikut workshop teman-teman akan lebih ngerti dapat mindsetnya. Oke, nah teman-teman perhatikan ini. Cepin ini dalam jangka pendek dia ketahan MA 100. Nah ini kalau di Mtrade kemarin jangka pendek udah profit taking, tapi jangka menengah kita masih saranin untuk hold. Jadi teman-teman kalau mau jual boleh jual separuh untuk jangka pendek, sisanya di hold untuk jangka menengah kalau cuanmu banyak. Kalau cuanmu dikit, kayak dikit itu berapa sih? Dikit itu di atas modal 5.500, tonton profit taking dulu aja buat jangka pendek. Karena untuk jangka menengah tuh pin harusnya di bawah 5.400. Kenapa demikian? Ntar kita jelasin di workshop detail caranya. Oke. Budi Setiawan RTG. Japfa nyangkut Joshua 888, Japfa nyangkut 1605, Stefani Tangguh Jaya nangis di DMMX. Oke, kita akan bahas ya. Japfa nyangkut 1605. Japfa nyangkut 1605, ditunggu aja sih, udah deket ini, dia naik ini koreksi normal, kayaknya path-nya bakalan kayak gini deh, disclaimer on juga ya guys ya, ini berdasarkan technical kita ngelihatnya dia koreksi normal, bakalan bisa ada penguatan lagi kalau 1605 tuh udah deket banget gitu ya, jadi nggak terlalu gimana. Jodoh 113 workshopnya hari apa? Sabtu Minggu tanggal 23, 24. Terus tadi mau bahas sama apa ya? Ada yang nanya. Oh, DMMX Stefani nangis di DMMX, patah hati dia, hatinya pecah retak. Cut loss saja guys, breakdown hari ini, cut loss saja ya. Oke, ini termasuk saham yang kalau misalkan kamu rugi, ya udah cut loss aja lah. BBRI, BMRI, Consumer Goods, Unilever, Indofood udah bahas. Komoditas. MDKA, Adaro, Harum, UNTR. Oke, pada galau di saham-saham yang turun, aku kasih lihat United Tractors. We have to be very honest here. Di Mtrade tadi udah dijelasin juga sebenarnya. Ini support. Ini support juga. Ini kalau aku tarik satu garis jadi neckline dari pattern head and shoulders. Copy. Paste. Ouch, kok nggak enak ya dilihatnya. Ya, bisa koreksi kemungkinan sampai ke 27.300 sampai ke 25. Jadi hopefully nggak sampai sedalam itu sih, tapi kita mesti objektif. Jadi untuk United Tractor, Mtrade udah nggak punya. Ini kita udah jual. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, ijo-ijo. Aku tadi mau bukanya deg-degan, jangan-jangan Mtrade cut loss-nya banyak nih di United Tractors, karena aku nggak hafal semua ini ya. Kebetulan aku di portfolio pribadi juga nggak ada United Tractors. Terakhir kita transaksi itu jualan di 13 Juni. Ini dulu hasil pembelian pada 8 April 2022 gitu. Terus ini jangka menengah jualan, terus jangka pendek ini juga sempat jualan. Jadi ini beberapa kali trading United Tractors. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah ini banyak cuannya. Jadi kita udah nggak punya. Kesimpulannya kalau teman-teman punya United Tractors, stay away dulu. Support satunya bisa sekitar 27.300, 27.600. Support duanya bisa sampai level 25.125. Keluar dulu aja teman-teman, keluar dulu gitu ya. Kita wait and see dulu. Oke, terus aku mau bahas saham komoditi yang lainnya, Harum, MDKA, dan Adaro. Diko, aku bahas pertanyaanmu nanti.
Rehan ST, bagaimana tanggapannya komoditi sebagai value stock? Aku jawab singkat aja, aku nggak mau value stock investing di komoditi. Kenapa ya? Kayak gini, naik turun kayak gini. Biarin aja, bagus buat trading. Mungkin ada yang bilang, oh ya kan jangka pendek fluktuatif nggak apa-apa. Jangka panjangnya nanti bisa cuan. Jangan-jangan jangka panjangnya naik. Kita jangan pakai jangan-jangan, tapi kita pakai fakta aja. Ini contohnya, ini saham ya kemarin yang aku pakai contoh PTBA ya. PTBA ini dalam jangka panjang, ini chart monthly dari tahun 2009 ini gak kemana-mana, naik turun lagi. Nah ini aku kemarin udah tunjukin, ini beda banget sama emiten-emiten yang memang kita pilih untuk investasi jangka panjang, long termnya memang cenderung naik. Jadi perusahaan komoditi sifatnya sangat cyclical sekali, lebih bagus buat trading. Breakdown, cut loss, atau keluar profit taking, terus kalau pas lagi masuk buyback lagi. Sesimpel itu, meskipun untuk teman-teman yang masih pemula tidak sesimpel itu menjalankannya ya. Oke, sekarang aku mau bahas Harum. Tadi udah bahas United Tractors. Viviano sabar, PTPP Adimu sabar, ntar akan di cover. Sekarang yang kita perlu jadiin perhatian tuh lebih ke komoditi. Komoditinya banyak yang breakdown. Harus melek lah, harus perhatikan bahwa kalau misalkan breakdown kayak gini ya, stay away dulu. Harum itu juga kita udah stay away dari lama, kita sempat cut loss kalau Harum. Jadi nggak selalu hijau juga nih Harum, kita cut loss 3-8%, meskipun sebelumnya sempat hijau-hijau 17-13%-an, 5%, 9%, tapi Harum kita cut lossnya lumayan di 8 Juni kemarin, sampai 8%. 8 Juni itu posisi di sini, jatuh pertama di sini, breakdown 3 MA, kita udah exit, nggak mau masuk lagi ya. Jadi semuanya ini karena kerja tim dan karena berkat Tuhan juga. Oke, intinya stay away dulu guys. Kita memang masukin watchlist kayak Harum Inco karena turunnya udah banyak, tapi watchlist belum kita eksekusi juga untuk buy. Oke, terus kemudian kita cek di Adaro. Kita lihat Adaro, hari ini turun dikit. Nah, kemarin Adaro itu kita masukin watchlist karena dia ketahan MA100, tapi kita kayaknya bakalan stay away dulu, keluarin dari watchlist dulu, stay away. Kenapa? Karena dia bukannya keluar satu candle hijau yang menjadi pattern double bottom di bawah. Ya kalau hijau dia akan jadi gini, tapi ternyata nggak jadi hijau, malah jadi merah, sehingga dia ada tanda bahwa dia akan breakdown dari sini gitu. Ya, dia akan breakdown dari sini. Nah, perhatikan di sini, ini nanti diajarin di workshop juga. Jadi mungkin teman-teman di sini ngerti sepotong-sepotong, MA itu gimana, lower high itu gimana, tapi di workshop tuh kita kasih apa ya? Kita kasih secara sistematis gimana ngeramu supaya semua potongan puzzle atau titik-titik ini bisa terhubung jadi satu gambar yang indah gitu. Jadi how to connect the dots dan menjadikannya ada satu arti. Itu di workshop tanggal 23-24. Teman-teman kalau berminat DM saya aja, workshop, nama, email, WhatsApp. Nanti yang DM saya akan dihubungin dulu buat dikasih kesempatan daftar duluan gitu ya. Karena sekarang pendaftarannya belum dibuka. Oke ya, kita lagi siapin untuk materi publikasinya. Sekarang aku balik lagi ke Adaro. Di sini dia ngebentuk lower high dan kemudian saat ini dia lagi break ada dead cross di sini, patternnya dan dead cross, dan ini pertahanan terakhirnya Adaro ada di sini. Low-nya di sini ya, kalau breakdown dia akan dalam jangka pendek bisa menuju ke 2660. Toing gitu. Terus bisa turun lagi, toing sampai ke sini nih. Ya. Kok ketawa-ketawa sih? Nggak ketawa kok. Nggak ketawa kok, biasa aja gitu. Jadi stay away dulu deh, hindarin dulu ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ketika saham-saham komoditi batubara waktu itu lagi naik-naiknya, kita sempat ada ngomong kayaknya jangan FOMO di situ deh ya, kita mulai hindarin gitu. Oke, sebelum saya bahas untuk saham-saham yang lainnya, teman-teman jangan lupa join Cuan Plastik dengan cara
kunjungi mtrade.id/cuantastik. Aku akan invite Coach Tasya dan nanti aku akan bahas technical lagi bareng dengan Coach Tasya yang bahas fundamentalnya. Ada saham semen SMGR, SMBR yang akan aku bahas, banking digital, Arto Amar, dan juga saham yang lainnya. Tadi Mayora aku udah bahas, dan juga BMTR. Oke ya. Jadi tadi Mtrade ada beli SMGR, SMBR, itu view-nya gimana? Terus kita ada watch untuk Inco, BRMS, main Saratoga, kemudian juga main dari Poultry, tapi untuk 5 saham ini kita akan bahas di morning briefing besok karena waktunya nggak keburu guys untuk malam hari ini karena aku lagi semangat. Kalau aku lagi semangat materinya jadi banyak, kalau aku lagi lemes-lemes lagi nggak begitu jadi materinya dikit, jadi maafkan saya yang ya begitulah. Oke, Coach Tasya. Oke, banyak banget pertanyaannya. Aku mau jawab satu pertanyaan dulu, boleh ya Coach Tasya ya, sambil Coach Tasya siap-siap gitu. Komoditas masih boleh di hold nggak sih Miss? Tapi kalau dijual udah terlalu banyak ruginya. Tolong Miss MDKA, Info, dan Antam. Aku nggak menyarankan buat nge-hold saham yang downtrend, tapi kalau kamu udah terlalu banyak ruginya sampai puluhan persen, aku nggak menyarankan untuk cut loss juga. Jadi saran aku adalah tunggu technical rebound dan jangan masuk lagi dan belajar technical baik-baik. Kalau kamu belum member Mtrade, at least kamu belajar di gratisan dulu deh IG live tiap hari ya, nggak melulu jualan. Jadi yang gratis teman-teman juga bisa dapat benefitnya gitu. Atau kalau kamu mau belajar lebih serius bisa di workshop. Ketik workshop nama email WhatsApp. Nanti kalau pendaftaran dibuka kalian dihubungin dulu. Oke, Coach Tasya, aku mau nanya nih, malam hari ini bersama Coach Tasya, kita akan bahas tentang semen, ada sentimen apa. Kemudian, hari ini banking tuh turun semua, tapi Coach Tasya punya satu view yang agak positif buat banking. Seperti lihat senyum Coach Tasya yang ceria hari ini mau bagiin sesuatu yang positif gitu. Terus kemudian yang ketiga, batu bara ini view-nya gimana? Kaitannya dengan resesi Amerika. Katanya sentimennya bagus buat batu bara, kok harganya turun terus. Coach Tasya akan bahas 3 poin penting ini. Semen, sentimen positif buat banking meskipun turun, dan juga batu bara serta kaitannya dengan resesi AS. Jadi stay here teman-teman. Silakan Coach Tasya dari semen dulu. Oke, dari semen dulu ya Miss. Jadi karena nih IKN ini udah mau mulai jalan ya teman-teman, perkiraan sih semester 2 kalau nggak Juli ya Agustus kan bakal ada pembangunan tahap 1 gitu ya. Nah, kalau konstruksi udah mulai jalan, ini biasanya yang dipakai apa? Semen kan. Jadi sektor semen-semenan ini masih dapat momentum yang positif gitu dari IKN. Nah, jadi karena nanti permintaan akan semen itu bakal mulai meningkat gitu ya. Yang kedua itu ada juga dari sentimen dengan ditundanya pajak karbon. Jadi kemarin itu ada berita kalau pajak karbon itu udah ditunda 2 kali ya teman-teman, yang harusnya itu April sama Juli itu udah mulai diterapkan, tapi malah belum tahu nih kapan lagi bakal diterapkan. Nah, ketika pajak karbon itu ditunda, maka beban pajak dari emiten semen ini bakal lebih ringan gitu ya, nggak terlalu tertekan gitu. Dan yang ketiga, di bulan Juli ini kan bakal ada Badan Layanan Umum untuk iuran batubara. Nah, jadi batubara ini juga dipakai loh buat emiten semen ya, buat produksi itu kan mereka bakar gitu, bakar semen gitu ya. Jadi ketika nanti Badan Layanan Umum itu bisa mulai jalan, artinya mereka bakal bisa dapat ya potensi lebih murah gitulah harga batubara dibandingkan dengan harga batubara yang sekarang gitu ya, karena nanti bakal ada penarikan royalti gitu dari perusahaan-perusahaan batubara. Nah, kalau yang aku suka ya Miss dari sektor semen-semenan ini dari SMGR sama INTP sih, karena pertama kalau SMGR itu kan ya perusahaan semen BUMN gitu ya, yang namanya BUMN pasti kan akan dapat kontribusi positif gitu dari adanya pembangunan IKN. Yang kedua ada INTP, karena INTP ini ternyata punya pangsa pasar 48% di Kalimantan. Nah, pembangunan IKN ini kan di Kalimantan ya. Jadi harapannya nanti dari SMGR dan juga INTP itu bakal punya dapat permintaan yang lebih banyak gitu untuk pembangunan IKN nanti. Gitu Miss, untuk semen-semen. Oke, aku membahas teknikalnya ya. Jadi tadi sentimen yang cukup menarik untuk semen, lagi hujan ya Tasya di situ ya? Enggak Miss, tapi jalan mungkin. Oh ya, mungkin besok posisi bisa enggak posisi yang jauh jalan ya. Oke, ya. Jadi aku mau review untuk semen ya. Ini kemarin sebenarnya aku udah review SMGR. Ya SMGR ini ya teman-teman ya.
dia mulai uptrend dan ini bagus banget sebenarnya hari ini dengan dia naik ini dia confirm membentuk higher low lagi gitu. Jadi hold aja yang punya jangka menengah modal bawah ya. Jadi kita lihat di Mtrade ada SMBR juga, terus kemudian SMBR, Batu Raja, INTP aku bahas juga deh biar aku nggak dibilang pilih kasih. Oke, ini sahamnya Wong Bali kayaknya warga Bali banyak yang punya ini sih, bercanda ya. Oke, ini SMBR hari ini naik dengan volume transaksi yang tinggi dan volumenya hari ini tuh sesuatu banget. Ini menunjukkan ada tanda akumulasi sebenarnya jangka pendek dia bisa naik. Aku path-nya benerin lagi di sini. Aku gambar ulang path-nya. Dia bisa naik sampai ke level 545. Gini. Enak ya dilihat ya. Disclaimer on ya guys ya. Disclaimer ya. Kalau aku sampai gambarnya chartnya nggak sampai terjadi seperti ini ya maafkan dah pula. Ya karena kita nggak bisa nebak market 100% benar tapi kita berdasarkan probability. Kok berani nebak begini ya karena volume 2 kali volume tinggi pas dia naik, pas dia turun volume kecil. Jadi ini menunjukkan ada tanda akumulasi. Tetap ada risiko dari kenaikan harga batubara sebenarnya. Satu lagi INTP. Nah, SMBR dan semen batu raja hari ini naik tapi INTP-nya hari ini turun padahal fundamentalnya bagus. Jadi teman-teman yang belum punya semen Indonesia ataupun semen batu raja boleh nih ngelirik INTP ya buat teman-teman untuk mau simpan buat jangka menengah panjang. Ini juga cukup menarik karena ini dia masih di stage 4 loh, bahkan stage 1 aja belum. Nah, jadi kalau INTP yang meskipun agak lelet geraknya, dia tuh path-nya kira-kira bakalan kayak gini guys. Twing, kayak gini ya, baru kemudian nanti breakout gitu ya kira-kira aja lah kayak gini lah, dia masih konsolidasi antara 9075 sampai 9775. Jadi kalau kamu mau beli deket 9075 ini bagus, cuman belum tentu dia turun sampai sedalam itu lagi karena teman-teman ya si semen Indonesia SMBR dan semen batu raja udah naik, jadi kemungkinan dia akan bisa nyusul naik juga gitu ya. Oke. Itu untuk semen-semenan. Di morning briefing besok itu akan dibahas beberapa saham lain. Entah kenapa info BRMS main Saratoga dan Poultry itu main ya. Itu masuk dalam watchlist tapi besok kita akan bahas di morning briefing Mtrade dan juga ada beberapa saham lain yang dibahas di morning briefing Mtrade gitu. Jadi hari ini kita akan bahas secara makronya dulu. Oke, Coach Tasya pertanyaan kedua. Banking hari ini mulai turun dan BRI breakdown gitu. Tapi kayaknya kalau aku nggak salah dengar tadi waktu diskusi, Coach Tasya, dia bilang ada sentimen positif gitu. Apa sih sebenarnya? Oke, nah sebenarnya kalau secara fundamental ya Miss, perusahaan banking big caps ya kayak BBCA, BBRI, BBRI, BMRI mereka tuh fundamentalnya masih bagus gitu. Jadi kenapa kok turun ya? Ini mungkin lebih ke sentimen makro aja karena ya ini bentar lagi kan mau Juli ya, awal Juli biasanya nanti akan rilis inflasi, terus nanti juga akan ada potensi kenaikan suku bunga lagi gitu ya. Nah, dan biasanya ya ini kan the Fed udah naikin suku bunga. Nah, kalau negara maju aja udah naikin suku bunga, artinya negara emerging market kayak kita ya potensi bisa terpicu juga naikin suku bunga. Nah, tadi aku cek Miss, ada Fitch Rating itu udah proyeksi kalau suku bunga BI itu bisa naik 50 bips dan trading ekonomik aja juga udah proyeksi bisa naik 25 bips gitu kan. Nah, nanti ketika suku bunga naik itu potensinya penyaluran kredit, maksud saya ini ya minat kredit masyarakat itu bisa melemah gitu. Nah ini yang jadi sentimen downside risk buat banking gitu ya. Tapi fundamental dari banking big caps itu masih cukup bagus. Dilihat dari apa? Pertama kita lihat dari struktur depositnya. Biasa kita lihat dari CASA ya. CASA itu kan current account, saving account. Jadi berapa banyak sih deposit tabungan yang masyarakat itu simpen di bank itu tuh masih cukup tinggi. Nah kalau rata-rata industri kan di 60%. Nah ternyata di Bank BRI, BCA, BNI itu BMRI itu masih di atas 60%, bahkan BPCA itu sampai 80%. Jadi artinya apa? Ya ketika suku bunga naik, mereka masih bisa pass on dong jumlah depositnya. Jadi nggak terlalu berdampak signifikan gitu. Kemudian kita melihat juga ada sentimen GWM, giro wajib minimum itu kan juga dinaikkan sampai September itu tuh
bisa naik sampai 9% Miss. Jadi ya kalau GWM naik nanti ada potensi penyaluran kredit itu kan turun. Tapi balik lagi nih struktur depositnya tuh masih kuat gitu kan. Jadi ya masih bisa pass on lah. Kemudian yang kedua itu dari rasio kredit macet. Nah, jadi rasio kredit macet itu kalau rata-rata industri ini masih di 3,1%. Nah, sedangkan dari BBRI, BBCA sama BMR ini masih ya relatif di bawah itulah Miss. Yang paling rendah itu BBCA 2,3% gitu ya. Jadi ya masih bagus gitulah, kualitas kredit atau kualitas asetnya ini masih cukup terjaga gitu ya. Jadi ya ketika kualitas asetnya terjaga, terus struktur depositnya bagus, nah ini kan perusahaan masih bisa menjaga fundamentalnya menghadapi dari resiko-resiko tersebut gitu. Walaupun ya memang resiko dari global masih cukup tinggi ya. Jadi tentu aja ini akan jadi downside risk buat sahamnya, apalagi banking itu kan berkontribusi cukup besar juga ke IHSG kalau nggak salah sampai 29% gitu kan ya, jadi ini cukup wajar gitu. Tapi sekali lagi kalau harganya makin turun artinya valuasi nanti juga makin murah, artinya ya ini malah jadi kesempatan kita juga untuk investing, karena kesempatan investing ini kan juga cukup langka ya, tinggal nanti teman-teman yang menyesuaikan aja timing yang tepat masuknya gitu. Oke. Ini aku mau nyapa dulu nih senior aku nih yang ini Pak Udi Warsono, aku invite barangkali mau ya. Say hi doang Pak, kalau mau Pak. Ya Pak Udi Warsono, hai. Udah pernah live bareng aku juga, mungkin ada teman-teman yang tahu. Thank you udah nontonin. Sebuah kehormatan bagiku ditonton sama Pak Udi ya, sama senior nih. Kok aku ditolak, decline. Oke, Coach Tasya. Thank you banget ya, insight-nya bagus banget. Nanti kita akan bahas tentang batubara dan kaitannya dengan resesi AS. Kesimpulannya sih, untuk sektor banking, berdasarkan penjelasan Coach Tasya tadi, teman-teman yang punya 4 banking big caps, meskipun dia turun-turun, tenang aja. Oke, ini ada yang nanya, masih hold access nggak? M-Trade udah nggak hold access udah lama, karena untuk M-Trade sendiri, view-nya adalah trading. Jadi, M-Trade itu udah jual akses di 25 Mei, ini impas-impasan, sempat cut loss sekali, terus sempat profit taking juga, jadi ya ada untung, ada ruginya juga gitu. Ya, tapi kalau untuk saya personally, kalau teman-teman nanya apakah saya masih minat akses untuk investasi jangka panjang, saya sih masih nge-hold untuk investasi jangka panjang, tapi kamu nggak harus ikutin aku kok gitu ya. Kamu nggak harus ikutin aku gitu. Karena kenapa? Karena aku tahu perusahaan ini dan aku tahu resikonya. Sehingga ketika aku investasi di perusahaan ini, aku investasinya juga nggak banyak-banyak, sesiapnya aku dengan nominal resikonya tuh sesiapnya aku. Nah, hari Sabtu nanti kayaknya ini bakalan jadi satu emiten yang kita bahas juga yang valuasinya masih murah gitu. Oke, kita mau bahas untuk selingan ya, emiten lain ya. Aku mau bahas sedikit tentang ya AGII. AGII ini teman-teman beberapa hari kemarin naik dan volumenya tinggi. Ini 2 hari kemarin koreksi, volumenya dikit ya. Jadi artinya sebenarnya cukup bagus untuk minat belinya. Sebentar, aku cek dulu. M-Trade ini ada nge-hold AGII, masih impas, belinya 27 Juni kemarin. Terus kemudian selain itu spill saham-saham second liner yang masih bagus, besok kita akan bahas di M-Trade juga. Selain Inco BRMS main Saratoga yang jadi watchlist, kita akan bahas untuk spill saham second liner yang lain yang masih menarik, karena kita mau dengerin Coach Tasya, batubara dan resesi Amerika, bagaimana kaitan prospeknya gitu. Oke, jadi sekarang kalau komoditas itu kenapa pada turun gitu ya Miss, apalagi batu bara. Jadi sebenarnya ini juga ada hubungannya ke resesi Amerika gitu. Ini baru potensi sebenarnya sih resesi, tapi kemungkinan besar bakal terjadi. Kenapa? Ini baru aja aku cek ya, malam hari ini tuh ada rilis data GDP. GDP itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dan ternyata GDP Amerika tuh turun teman-teman. Nah, kalau pengertian resesi sendiri kan ketika pertumbuhan ekonomi itu turun 3 kali berturut-turut gitu ya. Dan kalau kali ini turun lagi, berarti ini udah 2 kali. Nah, kalau nanti di kuartal ya ketiga turun lagi, berarti paling dekat itu di kuartal ya 4 gitu ya, akan terjadi resesi AS gitu. Nah, ketika resesi terjadi, di situ permintaan itu bakal potensi turun teman-teman. Karena kenapa? Ya orang-orang itu kan
keuangannya bakal terganggu gitu ya. Apalagi kemarin juga ada rilis data consumer confidence gitu ya, atau tentang indeks kepercayaan konsumennya mereka tuh juga turun di bawah 100 gitu. Apalagi level 100 tuh jadi level yang apa ya, bisa dibilang optimisme masyarakat gitu soal konsumsi mereka gitu ya. Jadi kalau udah turun di bawah 100 tuh juga cukup ya riskan juga seperti itu. Makanya di sini ada kekhawatiran kalau permintaan tuh bakal melemah gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau ya nanti supply-nya juga terbatas gitu ya, sedangkan nanti permintaannya juga sama aja gitu kan, tetap harga tuh masih akan cukup tinggi gitu. Jadi menurutku sekarang tuh lebih ke harganya itu lagi ini menormalisasi gitu ya, karena sebagai produsen pun ya, kalau di bidang batu bara misalnya harganya tuh naik turun gitu ya, bahkan naik terus, belum tahu harga wajarnya tuh di mana. Pasti sebagai produsen kan akan mikir ya bentar dulu deh produksinya gitu, karena kan harganya lagi tinggi gitu ya, nanti bisa bebani ini juga beban pajak atau beban operasional kayak gitu. Jadi di sini pun perusahaan lebih mikir kayak ya tunggu dulu untuk harganya di mana, nanti kalau udah settle ya itu juga akan mereka baru jalan lagi gitu produksinya. Nah di sini kalau aku lihat batu bara sebenarnya di harga 300 aja Miss, itu tuh udah cukup bagus banget gitu buat ASP mereka. Jadi sebenarnya laba mereka pun masih akan cukup positif. Cuman ya naik turunnya ini kan ya lebih balik lagi ke sektor komoditas, itu kan sektor yang cyclical gitu. Jadi kita memang harus ya lebih inilah selektif gitu kalau mau masuknya kapan kayak gitu. Jadi saat ini juga resiko global juga masih cukup tinggi ke resesi kayak gitu. Jadi ya kita harus lebih manage risk lah kayak gitu sih. Oke, Kroketria, Miss kalau invest BCA, DLF bukan sebaiknya naik tinggi dijual dulu amanin cuan, itu namanya trader. Tunggu koreksi di serok lagi boleh begitu. Gak ada yang larang kamu, boleh-boleh aja. Tapi itu namanya trading gitu ya. Gimana sih? Tanya siapa tadi? Caranya tahu saham mau naik atau turun. Simpelnya kalau kamu mau tahu harga saham probability naik atau turun, ya pakai technical gitu. Terus ICBV versus Unilever bagus mana kalau mau nyicil sekarang? Udah agak telat sebenarnya, bukan best price-nya, tapi ya anyway. Sabtu nanti Cuantastik kita bahas tentang ini sih guys. Jadi yang mau nyicil masuk buat investing yang udah telat apa aja kita bahas Sabtu nanti. Oke. Ini ada yang nanya juga. Tentang apa sih? Oh, ada yang nyangkut di ini ya, di batu bara atau di komoditi. Ya tunggu technical rebound aja lah. Ya, ini Resti KH, gimana tahu saham tuh naik atau turun, belajar analisis teknikal, tapi perlu praktek. Miss bagi IG timnya yang ini, IG-mu apa Tasya? Ini ada fans Tasya. Cowok lu Tasya. Pacarmu nonton nggak? Malu loh dia lo langsung lihat bawah. Aduh, nakal-nakalin netizen. Oke deh, tonton udah jam 9 malam dan Coach Tasya sudah tersipu-sipu malu karena digodain sama netizen ini ya. Kita ketemu lagi besok dan pastinya di morning briefing M-Trade besok kita akan bahas saham-saham yang lain juga yang juga menarik. Saham-saham second liner yang berpotensi jadi pattern super trader. Aku udah nitip pesan ke tim Coach M-Trade untuk dibahasin karena market lagi kayak gini, blue chipnya turun, perbankan turun, consumer good juga rawan profit taking, kita kesempatannya ngelihat di saham second liner yang potensinya bisa buat super trading gitu. Jadi teman-teman yang mau join workshop Super Trader Express, namanya Express tuh lebih dipercepat ya, langsung aja DM aku dengan ketik workshop, nama email, dan WhatsApp kamu, karena nanti kalau pendaftaran dibuka, kamu akan dihubungi terlebih dahulu untuk mendapatkan kesempatan masuk ke workshop. Demikian pula teman-teman yang join sebagai user VIP M-Trade, kami dapat special investment untuk belajar di workshop. Thank you semuanya. Terima kasih Budika Dikidik, Unikel, Vera Milman, Yoga Watili, Pak Teddy, Tirta Kench 88, Ferditan dan semuanya. Dan tentunya terima kasih, saya thank you to Coach Tasya. Yuk, thank you Coach Tasya. Jangan pergi dulu karena banyak yang mau say thank you buat Coach Tasya. Ada diskon nggak buat member VIP? Ada dong. Oke, thank you Coach Tasya, sehat selalu dan terima kasih sampai malam di sini. Ternyata masih di kantor, aku pikir live-nya dari rumah, ternyata masih di kantor buat edukasi teman-teman semua. We really appreciate. Terima kasih ya. Dadah.